Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah santai dan pendengar serta pemirsa Rasial TV. Alhamdulillah. Ini bagaimana aktivitas kita ini harus karena Allah, kata begitu kan hari ini Bang ya? Sebenarnya bukan hanya hari ini. Oh, betul. Hari ini dan hari-hari yang akan datang. Nah itu penting ya. Itu kalimatnya lillahi rabbil alamin. Itu luar biasa ini kalau kita bincang dengan orang yang tahu paham. Tapi memang negeri kita ini tidak pernah habis isu macam-macamnya. Masalah keadilan, masalah makanan, masalah bocor sana bocor sini. Tapi ada kebocoran yang menjadi berkah. Kemarin BPJS datanya bocor, masuk lagi kisah tentang gaji orang pegawai negeri yang bocor kemana-mana. Kali ini data pajak sembako yang bocor. Ini kan di Undang-Undang Dasar tuh pendidikan ditanggung negara ya, fakir miskin dan lain-lain juga ya. Tapi kok ini pendidikan kena pajak pula, bukan terima kasih sama swasta yang turut kontribusi ya, macam berbagai lembaga. Apa yang Bang Iksanuddin Nursi lihat dari peta ikhtiar perbaikan bangsa ini, Bang? Silakan, Bang. Karena kalimatnya ikhtiar perbaikan bangsa, maka mau tidak mau kita bicaranya konsepnya dulu ya. Betul. Baru kemudian kita bicara kebijakannya. Konsep yang sesungguhnya kan, Bismillahirrahmanirrahim, konsep yang sesungguhnya kan mestinya dibalikin ke konstitusi. Kan tidak ada pejabat negara yang tidak disumpah atas nama Allah untuk menjalankan konstitusi. Semuanya begitu. Artinya kalau ngambil kata pembukaan, setiap pejabat negara di negeri ini, apakah itu DPR, apakah itu pengadilan, para hakim, atau eksekutif, itu punya 5 amanat. Amanat pertama, membebaskan bangsa ini dari keterindasan, membebaskan bangsa ini dari kebodohan, membebaskan bangsa ini dari kemiskinan, membebaskan bangsa ini dari ketidakadilan, dan yang terakhir yang paling penting, membebaskan bangsa ini dari kehinaan. Itu karena ketuhanan yang Maha Esa, karena orang yang berketuhanan yang Maha Esa itu, yang memegang aman itu billah, itu pasti hidupnya tidak hina. Harusnya. Dan itu artinya bangsa ini harus bangsa beragama. Dan disitulah relasi pasal 29 ke pasal 31 ke Undang-Undang Pendidikan. Bahwa pendidikan itu dalam rangka mencapai iman dan takwa dan berakhlak mulia dengan keterampilan yang dikembangkan berbasis sains dan ilmu pengetahuan. Kalau pakai pasal 31, negara wajib memang memberikan pendidikan dasar dan menengah istilahnya. Tidak sampai pendidikan tinggi. Tapi ada tetapinya. Kewajiban itu ditetapkan dalam amandemen sebesar 20% dari total anggaran. Gede loh. Gede sekali. Itu saya bahas dalam konstruksi bahwa sesungguhnya sementara ini 20% itu pernah ditolak-tolak oleh pemerintah pusat sampai akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi, baru dijalankan posisinya. Saya kira itu harus kita akui itu sebagai keberhasilan kelompoknya Hamzahas dan kawan-kawan. Jadi kita ingat betul yang 20%-nya ya, 20%-nya. Semua pihak sepakat dengan pendidikan itu. Pendidikan dasar dan menengah adalah kewajiban negara untuk membiayainya. Tapi besaran 20% itu adalah kelompok Hamzahas yang didukung oleh Golkar. Lalu kemudian di judicial review karena pemerintah tidak pernah mau menjalankan dan akhirnya dijalankan. Persoalan berikutnya adalah dilaksanakannya juga pun pada pendekatan pembangunan fisik. Itu kemana duitnya, itu yang jadi masalahnya. Itu masalahnya. Jadi istilahnya alokasi 20% itu didistribusikan kemana? Nah, itu problematiknya. Nah, karena bicaranya konsep tentang ikhtiar membangun peradaban sesungguhnya, kan dibaliknya ikhtiar membangun peradaban. Harusnya. Yang tadi berakhlak mulia itu berarti adab yang menghasilkan, adab yang digenahi karena format pemikiran dan tindakan sehari-hari mestinya menghasilkan akhlak mulia, means akhirnya berbasis pada pendidikan. Kalau di alam cara, nah kalau pakai konsep Islam dahsyat sekali itu. Ikra bismi rabbik itu
itu pembelajaran, teachingnya di situ, learningnya di situ, itu langsung itu posisinya. Bagaimana teachingnya, bagaimana learningnya, bagaimana trainingnya itu langsung di situ, dahsyat luar biasa. Jadi itu makanya saya sebut konsep pendidikan Islam itu paripurna sesungguhnya kalau diterapkan. Maka tidak layak kalau pembelajaran Islam itu hanya bicara penghafalan, tapi menghilangkan pentadaburan, pemahaman atas Al-Quran dan hadis seperti. Nah, balik lagi kalau kita memang berikhtiar dalam rangka membangun peradaban bangsa yang berakhlak mulia sesuai dengan amanat konstitusi, maka tidak layak pendidikan dasar dan menengah, bahkan pendidikan tinggi dipajaki. Dipajaki. Tidak mungkin itu dipajaki di situ. Itu dalam rangka proses. Di Amerika, saya ngambil contoh Amerika, negara yang liberal kayak gitu. Perguruan tinggi negeri misalnya George Washington University. George Washington University itu universitas negara gitu misalnya. Itu bahkan mereka membiayai dengan memberikan istilah mereka kredit pendidikan. Gitu. Jadi walaupun sudah berkeluarga, kemungkinan besar mereka bukan hanya punya gadai perumahan, kemungkinan besar juga mereka masih belum selesai membayar kredit pendidikan gitu. Saking ingin membiayai mereka, selain yang namanya kampusnya sendiri dibiayai oleh negara. Artinya yang dibiayai bukan hanya kampusnya sendiri, tapi si mahasiswa juga dibiayai. Mungkin teringat kasus Obama ya, bagaimana ada keinginan di era Obama saat itu menghapus sejumlah kredit dari sejumlah warga negara Amerika yang kesulitan karena krisis keuangan waktu itu gitu, misalnya. Betul. Luar biasa. Muncul saat itu perdebatan itu gitu, misalnya. Karena mereka ingin menghapus karena jumlahnya relatif signifikan. Itu ramai dalam diskusinya gitu misalnya. Nah, kalau kita kembali ke Indonesia, ini nunjukin bahwa sesungguhnya konsep kita nggak jelas, konsep kebijakan ya, nggak jelas arahnya kemana. Dan kalau soal bocor, buat saya, karena memang di dalamnya berarti tidak kokoh institusi, tidak solid institusinya. Institusi di dalam tidak kokoh dan ada pihak yang tidak setuju atas cara berpikir konsep yang muncul di Kementerian Keuangan, apakah itu di Dirjen Pajak atau gimana. Walaupun kemudian Justinus Prastowo yang ya saya pernah berdebat sama yang bersangkutan, saya tahu kualitasnya gitu. Kalau ngelihat wajah saya lucu nih ketika saya ngomong kualitasnya. Itu ya harus begitu gitu ngomongnya. Apalagi bilang Sri Mulyani bilang saya heran ini bisa bocor. Tapi pada saat yang sama kemudian terjadi pembenaran bahwa kebocoran itu dalam rangka memajaki untuk barang-barang retail mewah katanya yang ada di retail modern, bukan di pasar tradisional. Dari pendidikan yang kemudian juga dimasukkan dalam konstitusi barang retail bocor. Ini berarti ada ketidakutuhan, belum siap dalam organisasinya. Konsolidasi kelembagaan Kementerian Keuangan itu ternyata rapuh gitu kalau melihatnya. Sampai akhirnya bocor kayak gitu. Ada yang pihak-pihak yang tidak suka seperti itu. Dan tidak mau dibandingkan dengan pajak mobil dan lain-lain. Jangan dong banding-bandinggan gitu. Begitu kata Menteri. Saya kan kita bicara ketika PPNBM dihapuskan sejak 0% terus kemudian bergeser 50%, nanti 25%, kan sekarang sudah 50% ya PPNBM-nya. Nanti di bulan September akan sampai 25% sampai akhir tahun. Kalau nggak diperpanjang ya. Iya, kalau nggak diperpanjang. Dan saya bilang PPNBM itu pajak barang mewah, namanya saja PPNBM, pajak penjualan barang mewah. Nah lucu kan kalau mungkin ada makanan mewah nanti kabarnya gitu. Yang keluarnya sama antara yang mewah dan tidak semewah kan sama aja keluarnya. Di sini dia tidak mampu membedakan. Di sini nih kacau nih. Makanya saya kemarin dalam beberapa kali debat bahkan di Mahkamah Konstitusi saya menyebut kegagalan utama dari pemerintahan adalah karena mereka tidak berani menetapkan mana public goods, mana commercial goods. Nah, itu. Kenapa? Karena orientasinya neoliberal. Segala sesuatunya menjadi commercial goods. Sehingga mereka menganggap semua barang tunduk pada hukum penawaran permintaan. Nah, peran negara cuma sebagai regulator, tidak ingin menjalankan perintah bagaimana menyediakan public services, bagaimana menyediakan public goods. Nggak mau mereka. Iya, karena saya pengalaman Ramadan kemarin ya, ada korma yang dikuasai oligarki, ketika korma yang macam rakyat bikin sendirilah gitu, itu mengalami masalah yang luar biasa karena ikhtiar dari oligarki mengganjal import koma yang natural ini gitu. Itu kan sebuah permainan biasa dalam oligarki ini begitu.
Itu yang saya sebut, bahwa ketika oligarki masuk ke dalam kancah kekuasaan, itu kan secara tidak langsung menunjukkan apa yang diceritakan oleh Ihsan Talib adalah betapa oligarki itu punya akses pada kekuasaan. Sehingga mereka bisa mengganggu pasokan-pasokan barang pihak lain, dan sementara mereka melancarkan pasokan barang mereka. Itu bagian dari persaingan. Dan persaingan itu persaingan tidak sehat. Dalam dunia hukum penawaran permintaan itu dianggap biasa. Tapi jangan lupa bahwa yang namanya mengakses kekuasaan itu adalah biaya. Yang biayanya kemudian dibebankan kepada konsumen, kepada pembeli. Dan itu dalam bahasa ekonomi politik itu dianggap sebagai biaya transaksional. Dan akibatnya apa? Ketika mereka mempersulit akses, lalu kemudian mereka tahu akses yang mereka persulit tidak terjadi, mereka pukul di harga, dan kemudian akses yang mereka persulit lagi jika sukses, yaudah, dia pukul lagi berikut harganya sampai satu saat harganya akan naik melambung dan pemerintah tidak bisa menguasai. Contoh yang paling menarik adalah gula. Contoh yang paling menarik adalah garam. Contoh yang paling menarik adalah beras. Beras semuanya. Dan kacang-kacangan yang dari Brazil dan Amerika itu kan, tempe termasuk. Contoh yang paling sederhana juga daging. Nah, tapi ini kan ujung-ujungnya dari masalah keuangan pemerintah yang digebuk dengan pandemi, apalagi kebocoran yang luar biasa kata orang KPK yang baru disingkirkan atau tanda kutip itu, ini bukan 10 miliar, 20 miliar zaman dulu, sekarang triliunan begitu. Bagaimana Bang? Apakah ada kisah lain dari ikhtiar mencari uang ini? Pemerintah ini dengan ikhtiar untuk, saya bilang tadi di berita pas saya komentar, kenapa nggak zakat aja dijadikan pajak sih kalau memang pemerintah mau, tentu dengan pengawasan cara-cara zakat memberikan dana ke masyarakat. Yang pertama soal biaya mengatasi pandemi ya, persoalan. Kalau konsep dasarnya sejak awal antara pemerintah dengan masyarakat dan dengan swasta hidupnya berbagi, maka pemerintah tidak akan menanggung sendiri beban ini. Betul. Terasa itu ada. Kata kuncinya. Macam Aceh zaman dulu ya. Ya. Tapi karena pemerintah selalu menempatkan pihak lain sebagai objek kebijakannya, maka pemerintah berhadapan dengan posisi penolakan sikap berbagi dari masyarakat dan dari pihak swasta. Iya, betul. Bahkan pihak swasta bisa-bisanya ngebebani pemerintah. Contoh sederhananya lah pada pajak pada PPNBM mobil. Contoh sederhananya adalah PPNBM pada industri properti misalnya. Itu contoh. Karena mereka bermaksud mengais kembali perekonomian yang memang sudah tinggal sisa-sisa ini gitu dari posisi global pandemi. Nah, dampaknya masyarakat yang punya uang yang ada di perbankan itu menahan diri dan kemudian melakukan bukan sekedar menahan diri dari posisi perekonomian, langsung juga mengamankan diri. Jadi ada konsep pertahanan, ada konsep pengamanan dari situasi perekonomian yang tidak memberikan gambaran, ada kepastian soal itu gitu. Apalagi dituding sebelumnya pada September 2019-nya ada problem kredibilitas misalnya. Nah, problem kredibilitas itu ternyata dimunculkan kembali oleh Bank Dunia dengan menyetujui pinjaman 400 juta US dollar dengan kalimat untuk mengatasi kerentanan keuangan. Itu kan persoalan kredibilitas. Kerentanan keuangan itu kerentanan nilai tukar. Kerentanan sistem ekonomi. Itu artinya dari betul bahwa kredibilitas perekonomian Indonesia itu rendah. Itu kan gitu kalimatnya. Jadi bahasa ekonomi politiknya kita terjemahkan ketika Bank Dunia memberikan pinjaman 400 juta US dollar atau 5,6 triliun lebih posisinya, itu menggambarkan betapa kredibilitas perekonomian Indonesia itu jelek. Ada menteri bilang tantrum minggu lalu, dia sebut tantrum. Itu apa Bang? Akan terjadi tantrum karena pengaruh terhadap Amerika. Gimana? Taper tantrum itu quantitative easing dihentikan, suku bunga dinaikkan posisinya, lalu dalam rangka mengendalikan inflasi. Itu sementara kalian dalam konstruksi tantrum, kebijakan quantitative easing, gitu ya, artinya membajiri pasar dengan likuiditas dengan cara bank sentral membeli surat utang dari pemerintah, itu dilakukan. Nah, tapering off-nya atau tahap penahanannya adalah
Quantitative easing-nya ditahan posisinya, surat utang yang dibeli pemerintah ditahan, nggak beli lagi, suku bunga dinaikin, sehingga antara inflasi dengan tingkat suku bunga kembali dalam posisi seimbang. Nah, itu yang terjadi di Amerika. Kenapa? Karena dilihat indeks harga konsumen membaik, sudah sampai posisinya tinggi betul gitu posisinya, dan dikhawatirkan ke inflasi. Tantrumnya, quantitative easing-nya, itu dihentikan, dikurangin posisinya, supaya tadi inflasinya tidak meroket. Itu tapering up, tantrum dan tapering up. Selamat Amerikanya, kitanya yang nyungsep gitu, karena dia makin kuat. Pasti, karena dampaknya karena dolar masih menguasai pangsa pasar dunia dari aspek transaksi perdagangan, transaksi keuangan, transaksi surat-surat utang gitu ya, kan gitu tuh, transaksi pasar modal dia, transaksi keuangan dia, transaksi perdagangan dia, transaksi surat-surat utang pakai dia juga posisinya, transaksi surat-surat utang korporasi pakai dia juga, gitu. Walaupun kemudian ada pakai istilah special drawing right. Nah, ketika special drawing rate adalah nilai tukarnya IMF posisinya, tetapi jangan lupa bahwa nilai tukar itu tetap bersandar pada bobot US dollar yang tetap dominan di dalam special drawing rate. Yuan cuma 11% kan, tepatnya 11%, ya benar, 11%. Artinya ketika kita ngelihat mereka sudah mulai beranjak untuk pulih, makanya Biden segera mengatakan kita akan segera mengatasi COVID gitu ya posisinya. Itu artinya memang situasi perekonomian akan kembali masuk ke new normal. Nah, new normal ini kayak gimana situasinya, ini yang mesti dirumuskan ulang. Yang banyak ekonom, para ilmuwan politik, sosiolog dan berbagai kalangan menyatakan tidak mungkin akan kembali seperti semula. Nah, ini Bang, ini pertemuan KTT NATO sama G7 sekarang yang terjadi di Eropa sana. Akankah ini akan menciptakan sebuah peta baru atau apa yang terjadi terhadap bangsa-bangsa di dunia ketika gajah-gajah pada ketemu ini, Bang? Saya ngomong quadrupolar di YouTube sudah saya sampaikan. Quadrupolar saya sampaikan di YouTube saya dan di Gigin. Sementara sebelumnya saya sudah ngomong duluan di Rasil. Kajian saya sudah saya sampaikan dulu di Rasil. Dan itu pada posisi kedatangan Habib Rizik Sihab, ketika saya diundang oleh PA 212 melihat relasi antar terpilihnya Biden dengan kehadiran Rizik, saya menyebut ini quadrupolar. Indonesia belum dihitung posisinya dalam posisi quadrupolar, karena mereka kali ini mereka bukan lagi menggunakan istilah priority enemy bagi 4 negara, bagi Rusia, Cina, Iran dan Korea Utara. Mereka sudah tidak lagi menggunakan priority enemy, musuh prioritas, tapi sudah mereka sebut sebagai musuh utama. Jadi mereka sudah bicara kayak gitu. Artinya sesungguhnya walaupun perangnya nanti masih akan mundur ke belakang dalam perpingan kontak militer gitu ya, kontak senjata akan masih mundur, tapi perang perekonomian, perang politik, perang lebih untuk dahsyat. memainkan posisi kawasan itu akan makin kencang. Kawasan Asia Tenggara misalnya, itu akan ramai kancah pertarungan. Udah disebut bahkan di beberapa kajian, kawasan Asia Tenggara, bahkan Indonesia, itu akan masuk dalam fokus objek kebijakan mereka dalam rangka menahan laju pengaruh Cina. Itu mereka sudah sebut secara terbuka. Jadi laju pengaruh Cina di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, itu akan mereka hadapi gitu posisinya. Kalimatnya begitu, itu yang pernah saya bilang, bagaimana Laut Cina Selatan itu menjadi fokus mereka, seperti juga di Selat Taiwan. Itu juga saya ngomongin kurang lebih berapa bulan lalu ya di Rasil ya. Pernah ya. Ini peta itu muncul di KTT. Nah, poinnya adalah ketika Biden tegas-tegas menyatakan betapa pentingnya Amerika melindungi industri semikonduktornya. Di konferensi pers sendiri loh, Biden. Khususnya. Saya lihatnya di 2 stasiun TV. Saya ngelihatnya di Rusia Television dan di Turki Radio Television. Saya lihat dua television posisi. Dan itu konferensi pers tentang betapa yang namanya Amerika melindungi industri semikonduktornya dari Cina, itu karena Cina sudah berhasil menghadapi Amerika dalam aplikasi perang. Huawei yang dilarang menggunakan Android. Sekarang mereka bikin menggunakan sendiri. Harmony, mereka sendiri.
Sudah sejauh itu perangnya gitu. Jadi istilah saya juga berkali-kali saya bilang di Rasil, ini menunjukkan kalau kemarin saya ngomongnya corporate war, perang bisnis itu menjadi tajam. Yang menariknya dalam perang bisnis itu, negara menjadi pelindung bagi korporasi yang ada di negerinya. Sementara Indonesia pengganggu bukan pelindung gitu kan. Dengan naiknya beban hutang. Kena pajak, kena ini ya. Dengan macam-macam, waduh. Dia nggak mau tahu kualitasnya masih di bawah PISA, kita masih jauh terpuruk, pokoknya pajak dulu lah gitu. Ini jadi masalah kan. Mungkin ya saya bilang sejak awal ketika krisis keuangan atau kegentingan APBN sudah kita bilang berkali-kali dan mereka menolak ya. Ternyata jadi kenyataan bahwa sesungguhnya kalimat-kalimat mereka tentang perpajakan, kalimat-kalimat mereka tentang pinjaman, kalimat-kalimat mereka tentang utang gitu itu menunjukkan bahwa sesungguhnya APBN genting. Yang mereka pernah menolak kan, bahwa APBN itu dalam posisi darurat gitu misalnya. Bahkan orang bikin analisis berlebihan bahwa nanti di bulan Juli tidak ada uang, kondisinya memuncak. Saya nggak yakin karena saya bilang dalam bahasa saya, enggak, kan sudah cair 400 juta US dollar. 400 juta US dollar itu membantu, saya bilang. Gitu ya, tambah gali lubang gitulah macam gitu. Iya. Nah, itulah yang saya sebut ketika kalimatnya gali lubang tutup lubang. Kan suka tidak suka secara konkret itu berarti lubangnya makin dalam dan makin lebar. Nah, ketika makin dalam bahasa konkretisasi, dalam bahasa ekonomi politiknya itu berarti invasinya makin terbuka, intervensinya makin luas, infiltrasinya makin mendalam, gitu posisinya, intimidasinya makin luas, makin terbuka juga, makin kualitasnya makin tinggi. Lo kalau nggak begini lo nanti hancur lo, kalau nggak begini lo hancur lo. Gitu loh intimidasi. Inflasinya juga, walaupun mereka bilang inflasi terkendali, ya iya karena Anda punya konsep pada rakyat kecil untuk tidak marah sehingga tidak terjadi inflasi. Tapi toh Anda tidak bisa hindari bahwa ternyata tetap daya beli terpukul. Artinya kalau gitu angka inflasi yang dimunculkan oleh BI dan kemudian dibenarkan oleh BPS, kemudian jadi basis untuk menentukan tingkat suku bunga, untuk menentukan nilai tukar, untuk menentukan pertumbuhan, itu juga menjadi pertanyaan mendasar gitu. Ya, luar biasa. Bang, ini banyak orang bilang nih Bang Ihsanuddin Nursi ini kalau ngomong pedas banget. Tapi orang nggak tahu bahwa Bang Ihsanuddin Nursi juga bisa diajak ngomong yang lain. Kami akan bawa Bang Ihsanuddin Nursi untuk melihat peta Palestina yang sekarang ini. Peta baru Palestina di tengah barang baru. Ketika Netanyahu nih yang nggak nyaho-nyaho selama 12 tahun diganti sama pemimpin yang baru. Apa yang terjadi di negeri antah berantas itu yang kata orang pusat konflik dunia, Bang? Gimana Bang pengaruhnya terhadap mancanegara? Sebenarnya ini antara kelompok-kelompok di sana berkoalisi. Cuma koalisinya tidak menampilkan Netanyahu. Kalau soal sikap militansi dalam rangka perjuangan menegakkan nilai-nilai Zionis tidak bergeser. Nggak bergeser. Sama sekali tidak bergeser. Sama sekali. Ini cerita tentang garis keras Netanyahu yang kemarin dianggap tidak taktis, diambil oleh Netflix sekarang posisinya, dan Netanyahu-nya tetap memimpin partainya yang dalam konstruksi mereka. Nah ini mereka berkoalisi, tetapi juga sesungguhnya ya bahasa sederhananya gini, teman tapi bukan teman tidak sejalan, teman tapi tidak sehati gitu. Teman sejalan tapi tidak sehati. Anda sejalan tapi tidak sehati. Artinya outsider inside bahasa sederhananya. Nah itu membuktikan kalimat Allah bahwa sesungguhnya setan itu tidak pernah akur. Sesungguhnya setan itu tidak pernah akur. Nah, saya heran kalau ketika Biden kemarin kampanye, sejumlah orang berharap Biden akan melakukan sikap pelunakan terhadap awalnya kelihatan, tapi IPAC nggak akan tinggal diam gitu ya. American Israel Public Affairs Committee itu tidak akan pernah diam karena mereka sesungguhnya penguasa untuk instansi-instansi bergengsi di Amerika, sehingga presiden cuma menjalankan apa yang diputuskan oleh kajian mereka gitu. Dalam kajian akademik yang sesungguhnya berbasis doktrin politik misalnya,
memang kelihatannya ada di Brookings Institute posisinya karena di situ berisi orang-orang pintar. Tapi pada saat yang sama mereka juga punya kajian sendiri soal bagaimana mestinya doktrin-doktrin politik itu muncul dalam kebijakan politik secara real dijalani gitu. Contoh sederhana ketika kemarin G7, Amerika menyatakan mereka akan menarik diri. Lihat nggak? G7 yang lain dinyatakan Anda harus tetap berada di Afgan dalam rangka menolong pemerintahan Kabul menghadapi Taliban. Iya. Udah kocar-kacir di sana tuh. Nah, artinya begini saya ingin mengatakan, kita nggak bisa ngelihat itu cuma apa yang tersurat, bahasa saya. Yang tersirat dan yang terselubung itu harus kita pahami. Nah, memang untuk yang melihat yang terselubung tidak gampang karena memerlukan data dan metodologi itu posisinya. Tetapi untuk yang tersurat, kita cuma bisa ngelihat kok kita bisa ngelihat dengan baik kok bagaimana relasi berpikir mereka dengan tindakan mereka gitu. Sama seperti ketika ada orang teriak-teriak Trisakti gitu ya. Ketika ada orang teriak kerja. Ketika ada orang teriak Indonesia hebat. Faktanya seperti sekarang gitu. Begitu. Kan bisa ngeliat begitu gitu. Kalau diambil begitu gitu. Jadi kalau kita balik ke dalam posisi sana, tidak surut konfliknya. Sederhananya, konflik ini tidak akan surut. Dia cuma sedang mereda. Tapi tingkat ketegangannya tetap tinggi posisinya. Apa artinya? Konflik agama tetap jalan. Konflik agama tidak akan surut. Nah, ketika konflik agama tetap jalan, konflik ketegangan itu, ketegangan antara Hamas dengan katakan pemerintahan Israel tetap tinggi. Kita ngelihat sekarang bagaimana pertemuan misalnya Erdogan dengan Cina, pertemuan Erdogan dengan Rusia gitu misalnya. Bagaimana mereka mengakui persoalan Ukraina yang kemudian Ukraina yang tadinya berpihak ke Rusia dan kemudian Ukraina marah, atau tepatnya negara-negara Eropa marah dengan Amerika ketika Crimea dianeksasi oleh Rusia. Ya bisa dilihat di situ. Ternyata ya sudah, Crimea memang haknya. Dalam bahasa lain kan dengan mengatakan ya kami tetap mendukung Ukraina tapi kemudian tidak mempersoalkan Crimea, atau kemudian mendukung mempersoalkan Crimea, kan tetap akhirnya tidak bisa ngomong apa-apa menghadapi Rusia. Itu artinya ketika masuk dalam konstruksi Turki, mau tidak mau Turki juga nunjukin sikapnya. Disitulah saya lihat begitu luas dan hebatnya permainan taktik diplomasi, taktik militer, taktik macam-macamnya Erdogan, termasuk taktik ekonomi dan taktik pendidikan, termasuk taktik pendidikan. Saya lihat Recep Tayyip Erdogan ini lincah memainkan posisi dirinya gitu posisinya. Dan itu tidak dimiliki oleh negara Islam lain gitu. Ingat Recep Tayyip Erdogan itu begitu dihormati oleh rakyat ya, karena kelincahan dia bermain, tapi juga keluasan dia bermain gitu. Iya, memang itu dia permainan. Kita lihat dalam konstruksi begitu. Kenapa? Karena Recep Tayyip Erdogan lah yang kemudian mendukung Hamas habis-habisan dalam rangka Hamas melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Israel. Dan Amerika yang jelas-jelas punya kewajiban, saya bilang kewajiban dalam tanda petik, membiayai Israel, kan memberikan pinjaman serta memberikan bantuan persenjataan. Makanya saya bilang membiayai. Ya, ini juga tidak bisa apa-apa gitu. Sampai Iron Dome-nya habis itu kan, pusing dia. Akhirnya minta Mesir berperan. Jadi dapat rezeki nomplok Mesir juga ini. Tapi luar biasa ini, pergerakan dunia ini luar biasa. Kembali lagi ke dalam negeri, Bang Ihsanuddin Nursi. Ini belum lama kan Pak Mahfud bilang menyalahkan kampus akibat salah didik. Ternyata hari ini ada kabar para guru besar Fakultas Hukum merekomendasikan Komnas HAM tentang KPK ya, panggil paksa. Nampaknya para guru besar ini sudah tak berarti lagi kah atau macam mana? Kalau dulu kan ini para ilmuwan. Kalau zaman dulu kan ada seorang pemimpin tuh filosof dipanggil, diajak bicara untuk kebaikan sebuah bangsa atau gimana. Saya lama nggak mendengar lagi tokoh-tokoh bangsa, atau memang tokoh bangsanya sudah habis gitu Bang? Gimana sebenarnya Bang? Di dalam bangsa terbelah, ketika kaum intelektual menjadi pelacur, gitu ya. Ketika intelektualnya berani mendagangkan keyakinan keilmuannya untuk mendukung kekuasaan yang kekuasaan itu kemudian tidak menjalankan mandatorinya gitu posisinya, maka memang terjadi
akan terjadi penurunan atau pendangkalan keilmuan. Karena itu tadi, Anda masuk ke dalam suasana fuka, kalau pakai bahasa ICT-nya, Anda masuk ke dalam suasana fake, gitu ya, yang Anda tidak bisa atasi dengan baik ketika Anda tidak bisa hadapi dengan baik ketika dia dimunculkan dalam sebuah kebijakan. Yang sebenarnya kebijakan itu karena sebelumnya Anda dukung, gitu ceritanya. Jadi ketika saya tidak dalam posisi menyalahkan atau membenarkan sikap para intelektual itu. Saya dalam posisi melihat subjeknya, saya tidak melihat objeknya. Kenapa misalnya dalam kasus Komnas HAM terhadap 6 laskar FPI seperti itu mereka diam? Oh iya. Apakah ada persoalan perbedaan? Adakah persoalan yang berbeda antara perilaku yang muncul dari Komnas HAM terhadap 6 laskar FPI dengan 75 orang? Itu. Jangan cuma sekedar melihat ada persoalan, ini sama-sama persoalan kejujuran kan? Iya. Kejujuran akan tindakan kan? Sama kan? Bahwa ada persoalan problematik kejujuran di KPK dengan persoalan 75 orangnya, dan ada persoalan kejujuran bagi aparat penegak hukum lain dalam konstruksi 6 laskar. Ini yang mesti dilihat. Maka kalau para guru besar itu kemudian meminta dan kemudian mendorong paksa agar Komnas HAM menarik KPK, pimpinan KPK dalam konstruksi 75 orang, intelektualitasnya orang-orang itu masih sorry itu saya bilang saya nggak harus saya pertanyakan gitu. Sorry, saya harus berani ngomong begitu gitu. Kenapa? Karena kelihatan ada soal keberpihakan yang tidak proporsional. Saya ulang ya, ada keberpihakan yang tidak proporsional dalam konstruksi melihat peta masalah. Masa Anda cuma sekedar memasalahkan 75 orang KPK bahwa persoalan korupsi ini Anda lebih lihat pada persoalan penanggulangannya, bukan pada persoalan-persoalan korupsi politik, korupsi konstitusi. Keadilan. Anda cuma melihat korupsi ini dalam konstruksi uang kok. Anda tidak melihat ada istilah saya korupsi konstitusi dalam pasal saya di 2002 pendidikan, macam-macam. 2004 ya. Itu Anda biar, Anda diam kok gitu posisinya. Bahkan ketika saya muncul di hadapan para orang-orang cerdas di kelompok kerja MPR gitu ya, ketika saya ribut habis-habisan disebabkan saya menggugat sistem yang dibangun dari amandemen, sebagian guru besar itu diam juga kok gitu. Hanya para politisi yang ada di situ yang mendukung amandemen yang ribut dengan saya ketika saya memasalahkan amandemen, posisinya misalnya ketika saya menjadi pembicara bersama Subiakto dan bersama Doam Raharjo saat itu posisinya. Nah, itu menggambarkan sikap ambigu, istilah dalam konstruksi FUKA itu berarti sikap ambigu para guru besar. Orang tentu merasa ada persoalan mendasar ketika guru besar ini meminta agar Komnas HAM melakukan panggil paksa terhadap KPK. Tapi buat saya, guru besar ini bersikap ambigu. Kalau para guru besar ini memang berpegang pada nilai-nilai intelektualitas, dan nilai-nilai intelektualitas adalah kebenaran yang basisnya begitu kuat pada keilmuan, yang keilmuan tadi secara benar basisnya adalah moral, maka yang dihadapi bangsa ini adalah persoalan krisis moral yang luar biasa. Terus terang kalau, ya saya sekali lagi, karena saya sudah menulis dan sudah saya buktikan lewat buku saya begitu ya, saya sama sekali tidak terkejut atau saya terkesima atau saya kemudian terbetik, wih hebat para guru, sama sekali tidak. Bahkan ketika ada seorang guru besar ekonomi sudah ribut soal 75 orang KPK, saya bilang dia bagian dari masalah kok, saya bilang. Jadi kalau Anda panggil dia sebagai pembicara di tempat ini, saya nggak usah sebut di mana ya. Sorry, saya keluar. Saya nggak mau, saya bilang. Kenapa? Karena saya tahu dia bagian dari masalah. Anda tidak mengerti bahwa dia bagian dari masalah. Saya tidak perlu sebut siapa besar. Panjang kisahnya. Tapi dia tuh kelihatannya jadi bersuara kembali gitu. Kebetulan ada Rocky Gerung. Rocky Gerung menimpali. Ini Sadedin Nursi memang begini, dia tahu persis belakang. Alkisah. Luar biasa, tak terasa ini udah hampir 40 menit Bang. Terakhir nih Bang, penutup kisah pagi hari ini. Di tengah Jakarta yang terancam banjir hari ini, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi bisa ingatkan penutup bincang kita pagi ini? Silakan Bang. Pertama, apakah Anda punya kekuasaan politik atau Anda punya kekuasaan intelektual atau Anda punya kekuasaan kekayaan atau Anda punya kekuasaan ketokohan, sosiologi
keumatan, jadi tokoh umat gitu, tokoh masyarakat gitu. Itu kan kekuasaan sosial namanya. Itu akan segera berakhir. Dunia dia akan berakhir dan dia tunduk pada hukum waktu. Di sini Allah mengingatkan lewat wal asri innal insana lafi khusr. Nah, ternyata kalimat khusr ini kalau saya ambil lagi dalam terjemahkan, saya pahami dalam konstruksi Al-Quran, maka Allah menegaskannya khusrin mubin. Kerugian yang nyata. Pertanyaannya, kerugian yang nyata itu apa konstruksi besarnya? Wah, ternyata ketika kita menerjemahkan husrin mubin itu dalam bahasa Al-Quran yang orang banyak hafal tentang wal asri, itu posisinya, tapi kata kunci berikutnya adalah husrin mubin, kerugian yang nyata, dan itu tidak akan bisa tertanggulangi posisinya di akhirat nanti di sini. Dia diterjemahkan lewat satu bentuk perlawanan baik pasif maupun aktif terhadap ajaran, terhadap keesaan Allah, terhadap ketauhidan kalau pakai bahasa umumnya. Kalau saya menyebutnya terhadap ajaran bahwa jangan pernah mensyarikatkan. Nah, ketika kita pegang kekuasaan, kita sudah mensyarikatkan kekuasaan politik, kita sudah mensyarikatkan, menuhankan kekuasaan politik, kita sudah menuhankan kekayaan, kita sudah menuhankan ketokohan diri kita, kita sudah menuhankan kekuasaan fisik kita, karena kita jenderal gitu ya, karena kita punya pasukan. Orang lupa, itu akan segera berakhir. Karena Anda tidak akan pernah bisa melawan putaran jarum panjang. Anda tidak akan pernah bisa melawan putaran jarum menit. Dia akan terus berputar dan dia akan terus menghantui bahwa sesungguhnya hidup Anda cemas disebabkan Anda melakukan perlawanan. Jadi kekafiran itu dalam perspektif saya sesungguhnya berdampak pada posisi hidup dalam kecemasan. Jadi dalam riset saya terhadap mereka yang korban pandemi ini, terutama pada mereka yang terkena korban secara ekonomi di wilayah ekonomi, dan itu terjadi pada perempuan, maka mereka sesungguhnya punya kecemasan amat sangat luar biasa. Dan kecemasan itu sesungguhnya karena mereka menutupi kebenaran. Kebenaran yang apakah mereka tahu atau tidak tahu, mereka menutupi kebenaran, apakah pasif atau aktif menutupi kebenaran, itu terjadi pada diri mereka. Baliknya pada mereka sadar untuk menegakkan kebenaran gitu. Ini filsafat banget nih, omongan saya ini. Filosofi banget omongan saya. Jadi semua mereka yang memahami kebenaran itu, baik mereka sadari atau tidak sadari, baik mereka lakukan secara terbuka atau tertutup, itu tetap lepas dari kecemasan tadi, punya tetap keyakinan karena punya gantungan pada keimanan yang luar biasa. Nah, saya sebagai penutup ingin mengatakan, itulah jalan benar. Itulah jalan siratal mustaqim. Jadi husrin mubin dalam bencana berhubungannya itu siratal mustaqim. Gitu itu, insyaallah. Kita tidak boleh ngambil husrin mubin karena kita akan merugi secara nyata, dan kerugian secara nyata itu kalau dalam kekuasaan politik pemerintah yang disanggah bukan disembah gitu posisinya. Kekayaan yang dicibirkan, ketokohan yang kemudian palsu, keilmuan yang sesungguhnya palsu. Nah, itu tidak boleh terjadi. Sesungguhnya kita harus mengambil sesuatu yang genuine. Yang genuine itu kalau pakai bahasa Al-Quran, alimul ghaibi wa syahadah posisinya. Jadi saya kira ini mestinya pembelajaran yang mendalam gitu ya bagi umat Islam Indonesia, karena kita sedang dihadapkan oleh satu sikap, misalnya G7 yang bilang menyatakan kita akan segera mengakhiri pandemi secepat mungkin. Dan tidak akan terulang lagi. Keinginan mengakhiri itu justru karena mereka buat posisinya. Jadi mari kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis dengan pendapat para ulama yang merujuk pada Quran dan Hadis, sehingga kita tetap terbimbing kehidupan kita secara baik dan kita tidak terombang-ambing oleh situasi yang memang mereka ciptakan. Itu kata kuncinya. Jadi jangan mau menjadi kurban dari kebijakan-kebijakan yang mengombang-ambingkan keimanan kita. Itu bahasa sederhana. Jangan mau mengikuti kebijakan yang mengombang-ambingkan, bahkan akhirnya menurunkan bobot dan kualitas keimanan kita. Begitu Ihsan Talib dan Oke, syukran. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya salah dan benar karena Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.